Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman semua dan juga para audiens yang menyaksikan hari ini, video malam ini yang saya buat, saya Abi Syafitra dengan NIM 124 yaitu dengan ini saya ingin memaparkan tugas UTS Bahasa Arab yang dimana dosen pembimbingnya adalah Bapak Firdaus, yaitu materi saya tentang mubtada dan khobar. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara rinci apa itu arti dari keduanya. Untuk yang pertama, baik, kita lanjut slide kedua. Oke, jadi tadi ada dua mubtada dan khobar yang dimana definisinya itu apa sih keduanya? Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa pertama definisi mubtada terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat di PPT yang sudah saya buat. Ini saya buatnya secara rinci. Yang dimana saya akan saya akan menjelaskan insya Allah secara detail. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, dimana pertama adalah mubtada atau al-mubtada. Di mana mubtada ini adalah unsur utama dalam jumlah ismiyah. Ismiyah itu kalimat nominal bahasa Arab yang dimana ini tuh berfungsi sebagai subjek atau pokok pembicaraan, ya. Baik lagi, mubtada adalah unsur utama dalam jumlah kalimat ismiyah, yaitu adalah kalimat nominal bahasa Arab. Yang dimana mubtada ini umumnya berupa isim, yaitu kata benda, lalu marfu berharokat dhammah, yang ini tuh umumnya yang ini tuh diletakkan di awal kalimat dan biasanya juga berupa isim ma'rifat, yaitu kata benda awal kalimat dan biasanya berupa isim ma'rifat, kata benda yang sudah jelas atau tertentu. Yang dimana contoh dari mubtada itu ada satu yang saya tulis, yang dimana adalah Zaid adalah mubtada. Contohnya Zaid berdiri. Zaida Zaida imun. Ya, Zaida qaim. Nah, oke. Mungkin itu untuk definisinya. Nah, di sini tidak saya masukkan ke PPT yang dimana saya akan menjelaskan secara detail. Untuk definisinya tadi, mubtada itu kembali lagi adalah jumlah ismiyah yang dimana itu tuh kalimat nominal bahasa Arab. Nah, untuk ciri-ciri mubtada tersendiri adalah tadi yang umumnya itu berupa isim. Nah, jadi ciri-cirinya itu selalu isim, kata benda atau frasa benda. Lalu yang kedua berstatus marfu, yaitu berharap dhammah. Nah, lalu terletak di awal kalimat sudah pasti. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bersifat ma'rifat. Namun bisa juga dia itu nakhirah dalam kondisi tertentu. Nah, terus selanjutnya ini nih jenis-jenis mubtada itu ada dua, yaitu mubtada sharih, yaitu adalah mubtada sharih sendiri adalah isim ma'firat. Contohnya adalah al-taliba, al-taliba, yaitu murid itu. Nah, yang kedua adalah mubtada muawwal. Yang dimana ini tuh mubtada muawwal itu adalah masdar masdar muawwal, yaitu infinitif yang difungsikan sebagai isim, ya. Jadi tadi selain definisi ada juga ciri-ciri dan juga jenis mubtada itu sendiri. Oke, kita akan berlanjut ke apa itu definisi khobar. Definisi khobar sendiri yang dimana khobar ini unsur pelengkap mubtada. Kalau yang tadi mubtada sendiri adalah unsur utama dalam jumlah ismiyah, yaitu kalimat nominal dalam bahasa Arab. Di sini khobar sendiri sebagai unsur pelengkapnya dari unsur utama tersebut. Unsur eh, unsur pelengkap mubtada yang berfungsi sebagai predikat, memberikan informasi atau keterangan tentang mubtada tersebut. Khobar juga merupakan isim marfu yang disandarkan kepada mubtada dan biasanya terletak ini tuh ada setelah mubtada itu sendiri, seperti sama tadi fungsinya, yaitu adalah selalu isim. Eh ter enggak,
Ini terletak setelah setelah isim. Nah, tadi definisi khobar. Di sini juga khobar itu ada jenis-jenisnya, yaitu di sini saya di catatan saya bahwa contohnya adalah khobar mufrad, yang dimana khobar mufrad ini berupa satu kata, yaitu isim tunggal, bukan jumlah atau frasa. Contohnya adalah satu khobar nadhaifa, yaitu rumah itu bersih, dan al bayatu nadhaifa itu mufradnya, al bayatu ditambah al bayatu itu mufradnya. Maaf bila saya salah ya. Lalu untuk yang kedua adalah khobar ghairu mafrad. Khobar ghairu mufrad, yang dimana khobar berupa frasa. Kalau tadi mufrad itu satu kata isim, kalau yang ghairu mufrad ini adalah frasa. Nah, yang dimana frasa itu sendiri itu jar majrur, dan juga dhorof atau jumlah, yaitu fi jumlah fi'liyah atau ismiyah. Nah, contoh dari khabar ghairu mufrad ini adalah fi al-fasali, fi al-fasali, misalnya murid itu di kelas. Nah, untuk khabar ghairu mufradnya itu adalah al-taliba fil fil fasali. Ya, itu khabar ghairu mufrad. Nah, selanjutnya selain jenis-jenis, tadi kita di sini catatan saya bahwa ada syarat-syarat khobar, yang dimana syarat-syaratnya khobar itu berupa satu itu harus marfu, berharakat atau doma, jika berupa isim, jika itu berupa isim ya, jadi harus marfu syaratnya. Yang kedua harus sesuai dengan jumlah, yaitu tunggal, dua, jamak, dengan mubtada itu sendiri. Yang ketiga boleh lebih dari satu itu. Jadi untuk contohnya ini boleh lebih dari satu, misal Ahmad seorang penyair, orator, dan itu ya, Ahmad seorang penyair, koma, orator, koma, dan Ahmada syaira khatiba khatibun kitabu, seorang penulis dan penulis. Maaf ya kalau misal bila saya mengucapkan salah. Jadi untuk yang syarat yang ke lima adalah khobar ini boleh didahulukan dari mubtada dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu. Nah, jadi itu adalah jenis dan syarat khobar sendiri. Kita berlanjut. Ini ciri dan jenis yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa di mana itu selalu isim berstatus marfu, terletak di awal sudah pasti, dan biasanya itu marfu'at. Jenisnya tadi ada sorry, yaitu isim marfu'at, dan muawwal itu masdar muawwal. Kita bisa lanjut, teman-teman bisa lihat. Kita berlanjut. Nah, ini jenis khobar yang tadi sudah saya jelaskan. Khobar sendiri ini merupakan satu kata satu kata, yaitu isim tunggal, bukan jumlah atau frasa. Terus untuk nih khobar berupa khobar ghair mufrad itu yang tadi, yaitu berupa frasa. Ya, kalau khobar mufrad ini adalah satu kata isim. Lalu tapi kalau khobar ghair mufrad ini adalah untuk frasa gitu. Selanjutnya teman, syarat khobar sudah pasti tadi, yaitu sama seperti sebelumnya, sudah pasti ada harus marfu, lalu sesuai jumlah, itu jelas tunggal, dua, dan maupun jamak dengan mubtada tersebut. Lalu sudah pasti boleh didahulukan dalam kondisi tertentu, boleh didahuluin dari mubtada dalam kondisi tertentu tersebut. Nah, contoh contoh dari mubtada itu sendiri, isim zahir itu alhamda kul kul ay kula im amin. Contohnya di sini saya seperti mencatat. Jadi contohnya, oh ini contohnya ada di sini.
Jadi isim lalu yang kedua adalah isim dhamir, teman-teman bisa lihat isim dhamir jadi dan juga muawwal ya. Nah, terus di sini ternyata ada catatan tambahan lagi. Jadi untuk jenis-jenis mubtada sendiri bisa dilihat di teman-teman jenis khobar. Nah, di jenis mubtada ini kan yang saya tulis ada dua. Nah, di sini saya menulis lagi bahwa ada mubtada udham zahir dan juga dhamir yang dimana isim zahir ini berupa isim kata benda yang jelas ya. Lalu seperti nama, orang, benda, tempat atau kata benda yang diketahui. Contohnya Ahmad berdiri, Ahmadu Qoimu. Lalu buku itu baru, Alkitabu jadi itu. Nah, lalu yang ke jenis yang selanjutnya adalah mubtada isim dhamir yang dimana ini tuh kata ganti. Baik dhamir munfasil terpisah seperti ana, saya, nahnu kami, dan angtu kamu. Terus huwa dia dan seterusnya. Contohnya itu dia rajin. Huwa mujtahid. Itu contoh-contoh jenis 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 lain dari mubtada. Nah, di sini juga di catatan saya ada jenis lain dari khobar. Khobar itu sendiri adalah di sini catatan saya ada mufrad, ada jumlah, khobar jumlah. Nah, ini khobar jumlah ini berupa satu susunan kalimat. Itu bisa jumlah jumlah ismiyah yaitu nominal dan jumlah fi'liyah yaitu kalimat verbal. Ismiyah normal dan fi'liyah verbal. Nah, lanjut selanjutnya yang ketiga yaitu khobar shibhu yaitu khobar shibhu jumlah yang dimana contohnya ini ama amamal manzili yaitu di depan rumah. Itu jenisnya. Jadi teman-teman, selama dari pemaparan saya tentang eh, secara menyeluruh dari definisi syarat jenis contoh dari mubtada dan juga khobar sendiri adalah kesimpulannya teman-teman bisa lihat di PPT yang saya berikan. Tapi saya mencatatnya itu keduanya. Kesimpulannya itu jenis mubtada itu contohnya ada isim zahir, isim dhamir, lalu muawwal dan jenis khobar itu ada mufrad, jumlah ismiyah atau fi'liyah itu dan juga syibhu jumlah. Lalu jenis-jenis ini tuh penting buat mahamin terkait struktur kalimat bahasa Arab secara tepat dan lengkap dan juga jelas sesuai yang tadi syarat-syarat mubtada dan khobar di salah satunya yang dimana di PPT sesuai itu. Jadi ini tuh untuk dari salah satunya posisinya selalu di awal kalimat. Nah, terus juga mubtada juga bisa berupa satu kata, frasa atau kalimat amil. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau untuk balik lagi kalau untuk mubtada itu unsur utama dalam jumlah ismiyah yaitu adalah kalimat nominal bahasa Arab. Tapi kalau khobar itu sebagai unsur pelengkap mubtada itu sendiri. Oke. Jadi dari saya pemaparannya seperti itu. Jadi mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya kata atau lebihnya kata. Nah, saya sampaikan pada malam hari ini tentang pemaparan saya mubtada dan khobar. Selebihnya semoga teman-teman bisa mengerti dan doa penutup fi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi wa atubu ilaih. Terima kasih. Salam hormat pada Bapak dosen pembimbing, Bapak Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.